Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Anissa Tripujianti, Vanisha Rahmadina Putri, Yumna Skarutami, dan Lucky Monik Sabatin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas anggaran kas. Apa sih anggaran kas itu? Anggaran kas adalah perencanaan posisi kas dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari dua bagian, yaitu perencanaan penerimaan kas atau aliran kas masuk dan perencanaan pengeluaran kas atau aliran kas keluar. Manfaat anggaran kas. Yang pertama, membantu manajemen dalam pengendalian kas. Yang kedua, mengendalikan bagaimana sumber tersebut digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, alat bantu manajemen dalam melakukan perencanaan sumber daya yang akan diperoleh dan digunakan. Tujuan anggaran kas. Yang pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dan uang kas keluar. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Yang ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang kelima, sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Yang keenam, sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. Dimensi waktu perencanaan dan pengendalian kas. Biasanya perencanaan dan pengendalian kas meliputi 3 dimensi waktu, yaitu budget kas jangka panjang yang sesuai dengan dimensi waktu dari pengeluaran modal dan rencana laba strategis jangka panjang, lalu budget kas jangka pendek yang sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek, dan budget kas untuk operasional. Pendekatan penyusunan anggaran kas. Menurut Navarin, terdapat 2 pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, yaitu yang pertama pendekatan kas masuk dan kas keluar, lalu yang kedua pendekatan akunting keuangan. Pendekatan kas masuk dan kas keluar atau metode langsung. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya, dan anggaran tambahan produk modal. Metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka pendek. Lalu pendekatan akunting keuangan atau metode tidak langsung. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas. Metode ini dikatakan pendekatan akunting keuangan karena cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca yang dihasilkan akunting keuangan. Oleh karena itu, penyusunan anggaran kas didasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca maka disebut metode tak langsung. Menurut Ellen Christina et al., ada 2 pendekatan dalam menyusun anggaran kas, yaitu anggaran kas jangka pendek, yaitu anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari, lalu anggaran kas jangka panjang, di mana meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Maka jangka waktu anggaran kas jenis ini disesuaikan dengan waktu yang tercakup di dalam corporate plan tersebut. Sumber dan penggunaan kas. Sumber kas masuk yang utama adalah 1. Hasil penjualan produk secara tunai, 2. Hasil menagih piutang dagang, 3. Pendapatan lain seperti bunga dari bank, jasa giro, dividen, 4. Adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti menjual aktiva yang tidak terpakai, 5. Adanya penerimaan yang bukan penghasilan seperti kredit dari bank, penjualan obligasi, dan lain-lain, hutang jangka pendek, 6. Penambahan modal sendiri oleh pemilik. Lalu penggunaan kas keluar yang utama adalah 1. Berbagai pembayaran untuk keperluan operasional perusahaan sehari-hari, 2. Pembayaran pada para kreditur baik berupa bunga maupun angsuran, 3. Penambahan berbagai aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap, 4. Pembayaran pada pemilik modal seperti pembayaran dividen atau pengembalian modal, 5. Pembayaran pada pemerintah seperti membayar pajak, cukai, materai, restitusi, IPEDA, dan lain-lain. Manfaat laporan sumber dan penggunaan kas.
Laporan sumber dan penggunaan kas digunakan sebagai dasar dalam merencanakan kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada, serta dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas atau cash flow di masa yang akan datang. Menyusun anggaran kas jangka panjang. Anggaran yang meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah sumber dana dari internal dan memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Menyusun anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari dengan jangka waktu yang telah disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan. Contoh kasus. Diketahui PT Jaya Lestari untuk tahun 2019 memiliki data sebagai berikut. 1. Rencana penjualan yaitu 50% adalah penjualan kredit. Pada bulan Januari sebesar 3.500.000, triwulan 2 12 juta, Februari 3.750.000, triwulan 3 10.500.000, Maret 4.500.000, triwulan 4 11.250.000. 2. Kerugian karena piutang tidak tertagih sebesar 2%. 3. Pola pengumpulan piutang setelah dikurangi piutang tak tertagih untuk bulanan 60% pada bulan penjualan, 30% 1 bulan berikutnya, 10% 2 bulan berikutnya. Untuk triwulan 80% triwulan terjadinya penjualan dan 20% triwulan berikutnya. 4. Kas awal tahun sebesar 2.500.000. 5. Penerimaan lain-lain triwulan 2 2 juta dan triwulan 3 3 juta. 6. Berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas adalah: A. Pembelian bahan baku. Pada bulan Januari sebesar 1.350.000, triwulan 2 3.600.000, Maret 1.200.000, triwulan 3 3.750.000 dan triwulan 4 3.750.000. Kemudian data untuk pembayaran upah dan gaji, pengembalian hutang, dividen, dan macam-macam biaya seperti data yang tertera di bawah ini. 7. Kebijakan pada awal triwulan 2 meminjam sebesar 5 juta. Periode April sampai September dapat dibayar kembali pada awal triwulan 4. Bunga sebulan sebesar 1,5% dikali 5 juta sama dengan 75.000. Ditanya, 1. Anggaran pengumpulan piutang, 2. Anggaran penerimaan kas, 3. Anggaran pengeluaran kas, 4. Anggaran kas sementara, 5. Kebijakan pembelanjaan jangka pendek yang diperlukan meminjam dengan tingkat bunga 18% setahun, 6. Anggaran kas akhir. Jawaban. Yang pertama, kita mencari penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai didapatkan dengan cara 50% dikali total penjualan, lalu piutang neto didapatkan dengan cara penjualan kredit dikurang bad debt sebesar 2%. 1. Anggaran pengumpulan piutang. Nah, untuk pengumpulan piutang ini perhitungannya menggunakan ketentuan yang sudah ada di soal, yaitu 60% di bulan penjualan, 30% di 1 bulan berikutnya, dan 10% di 2 bulan berikutnya. Sebagai contoh, piutang bulan Januari itu sebesar 1.029.000 yang didapatkan dengan cara mengalihkan 1.750.000 dikali dengan 60%. Lalu piutang bulan Januari di bulan Februari sebesar 514.500 didapatkan dengan cara 30% dikali 1.750.000, dan bulan Maret dengan cara mengalihkan 10% dikali 1.750.000 didapatkan hasil 171.500. Kemudian untuk bulan-bulan berikutnya menggunakan cara yang sama. 2. Anggaran penerimaan kas. Anggaran penerimaan kas didapatkan dengan cara menambahkan piutang, penjualan tunai, dan biaya lain-lain. Contohnya di bulan Januari, piutangnya sebesar 1.029.000 ditambah penjualan tunai sebesar 1.750.000 dan biaya lain-lainnya 0 didapatkan hasil sebesar 2.779.000 dan diikuti dengan bulan-bulan berikutnya. 3. Anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini didapatkan dengan cara menambah pembelian bahan baku, pembayaran upah, pengembalian utang, dividen, dan macam-macam biaya.
4. Anggaran kas sementara. Anggaran kas sementara didapatkan dengan cara menambahkan saldo awal dengan penerimaan, didapatkanlah tersedia. Lalu tersedia dikurang pengeluaran, didapatkanlah saldo akhir. 5. Perhitungan pembayaran bunga. Kebijakannya pada awal triwulan 2 meminjam sebesar 5 juta. Periodenya dari bulan April sampai bulan September. Dapat dibayar kembali pada awal triwulan 4. Nah, bunga sebulannya itu sama dengan 1,5% dikali 5 juta, yaitu 75.000. 6. Anggaran kas akhir. Anggaran kas akhir didapatkan dengan cara menambahkan saldo awal dengan penerimaan dan hutang, didapatkan tersedia. Lalu tersedia dikurang dengan hasil penjumlahan pengeluaran ditambah angsuran ditambah bunga, didapatkanlah saldo akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.